Baik, metode yang ketiga ini tentang TOPSIS, yaitu Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution ya. Nah, TOPSIS ini didasarkan pada konsep di mana alternatif terpilih yang terbaik itu tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, ya, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Ya. TOPSIS ini banyak digunakan ya karena konsepnya sederhana dan mudah dipahami, ya, komputasi efisien dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana. Ya. Hal ini terbukti ya karena banyak mahasiswa yang ngambil metode TOPSIS untuk skripsi ya. Nah, untuk langkah-langkah TOPSIS ini langkah-langkahnya yang harus kita lakukan yaitu pertama kita membuat matriks normalisasi dulu. Jadi membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Kemudian membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot ya. Jadi sudah ternormalisasi nanti kita hitung lagi yang ternormalisasi terbobot. Kemudian menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Ya. Kemudian kita hitung jaraknya, ya, jarak dari setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif, ya, jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal negatif. Ya. Kemudian menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Nah, ini rumus untuk menentukan bagaimana kita menormalisasi matriks tadi ya. Jadi membutuhkan rating kinerja setiap alternatif AI pada setiap kriteria CJ dengan normalisasi dengan rumus seperti ini. Jadi XIJ dibagi dengan total XIJ kuadrat ya. Kemudian untuk ideal positif dan ideal negatif ini berdasarkan rating bobot ternormalisasi YIJ ya, dengan cara Anda mengalihkan dengan bobot. Ya, jadi setelah Anda normalisasi, Anda kalikan dengan bobot. Ya. Baru dari bobot ini Anda jadikan yang ideal negatif dan ideal positif. Ya, nanti dipecah dua. Ya. Kemudian cara pemecahannya gimana? Anda bisa lihat di sini. Ya. Kalau dia adalah atribut keuntungan, maka kita ambil max. Ya. Kalau dia atribut biaya, maka kita ambil minimum. Ya, itu untuk Y positif, ideal positif. Kalau untuk ideal negatif, ya, kalau merupakan keuntungan, atribut keuntungan, maka kita ambil minimum. Ya, kalau dia merupakan atribut biaya, maka kita ambil yang maksimum. Jadi ini yang harus diingat ya, untuk ideal positif dan ideal negatif. Ya. Kemudian kita hitung jarak alternatif ya. Jadi dari AI dengan solusi ideal positif. Jadi hitungnya itu dengan cara menggunakan rumus ini ya. Jadi D sama dengan akar dari sigma dari YI. YI itu ideal positif dikurang dengan YIJ-nya. Ya, pangkat 2 ya. Sama juga untuk yang negatif ya. Jadi ini yang menggunakan ideal negatif, yang ini ideal positif. Nah, nilai preferensinya itu dengan rumus DI negatif, jadi yang jarak yang negatif tadi dibagi dengan yang negatif ditambah positif. Ya. Nah, setelah itu nanti kan kita meranking ya. Setelah kita ranking, nanti yang paling besar itu akan menjadi alternatif yang kita pilih. Gitu. Jadi ini tahapannya untuk nilai preferensi yang terakhir nih. Jadi tahapannya harus diikuti dari awal sampai selesai ya. Berarti awalnya adalah kita normalisasi dulu. Ini ambil contoh yang tadi ya. Jadi perusahaan DIY membangun gudang ya. Ada 3 lokasi, Ngemplak, Kalasan, dan Kota Gede. Kriterianya juga sama ya. Jadi ada 5 kriteria yang harus kita gunakan ya. Berarti yang atribut keuntungan itu kan C2 dan C4, yang atribut biaya C1, C3, dan C5. Ya. Kemudian nilai preferensi itu 53442 ya, dari nilai bobot ini. Ya. Nanti ini waktu kita menghitung nilai ternormalisasi terbobot. Ya.
Yang pertama adalah kita menormalkan tabel ini. Ya, jadi matriks ini harus kita normalkan dulu ya. Nah, jadi ini saya ambil dulu datanya. Ini saya copy. Kemudian ini saya bikin file baru aja ya. Jadi biar tidak menimpa dengan yang sebelumnya. Fontnya saya kecilkan. Ya. Nah, ini adalah data matriks hubungan ya antara kriteria dengan alternatif ya. Yang sudah kita dapat ya. Kemudian kita melakukan normalisasi R ya. Jadi normalkan dulu menjadi R ya. Jadi kita siapkan dulu sebuah matriks kosong ya. Ini kita buang dulu datanya. Ini kita anggap RIJ. Jadi matriks RIJ yang mau kita dapatkan. Caranya apa? Dengan menghitung jumlah ini. Ya. Jadi yang ini dibagi per kolomnya. Jadi kita bagi dengan jumlah kolomnya. Jadi kalau kita lihat di rumusnya, itu adalah XIJ ya dibagi dengan jumlah dari XIJ kuadrat. Nah, gitu loh. Jadi XIJ-nya itu kita kuadratkan baru kita jumlahkan. Nah, jadi bisa langsung ya, kalau saya langsung aja. Jadi mulai dari XIJ kita bagi dengan akar ya. Jadi ada akar dari jumlah. Nah, jadi lebih gampang saya buat dulu jumlahnya. Ya, ini belum saya fixkan ya. Jadi kita buat dulu ini. Nah, tapi ini harus kita kalikan dulu. Nah, jadi kalau ini cara panjang dulu lah. Kalau Anda pakai cara pendek nanti membingungkan ya. Jadi ini saya buat dulu cara panjang. Ini cara panjangnya. Ini kita kuadratkan dulu semua. Nah, caranya kita kuadratkan semua. Oh, ini saya belum ganti datanya jadi numerik ya. Nah, ini kita kuadratkan semua ya. Jadi semuanya kita kuadrat. Oh, terlalu gede ya. Kita kecilkan aja. Nah, gitu. Oke. Setelah kita kuadratkan, ini kita jumlahkan. Nah, ini kita jumlahkan. Tuh, dapatkan nilainya. Ini adalah jumlahnya. Sigma. Oke. Nah, jadi saya sudah punya nilai untuk sigmanya. Ya. Sedangkan rumus untuk normalnya, ya, kalau kita lihat di sini, ya, ini ada akar lagi. Ya, jadi ada akar. Jadi X1, XIJ itu dibagi dengan akar dari ininya. Akar dari totalnya. Akar dari total. Ya. Jadi, ini sama dengan nilai XIJ, kita bagi dengan SQRT-nya. Square root dari ini. Gitu. Nah, ini kita kunci barisnya ya. Nah, udah, ini ya. Nah, gitu. Sama juga dengan yang berikutnya. Ya, jadi hasilnya ini. Kan? Kemudian ini kita lanjut juga untuk yang C2 sampai C5. Ya, jadi ini kita ngambil juga nilainya. Nah, ini kita square root. Ya, sama ya. Ini juga sama. Ya, ini tinggal kita. Jadi ini adalah data hasil. Nah, ini lebih gampang saya kecilkan. Nah, ambil 3 desimal aja ya. Jadi biar tidak terlalu ini. Jadi 3 angka di belakang koma ya.
Oh, ini 4 ya. Kita buat 4 aja lah. Kita buat 4. Nah, 4 angka di belakang koma ya. Nah, jadi sudah kita lakukan ternormalisasi ya. Tahapan berikutnya adalah kita kalikan dengan nilai bobot ya. Kita kalikan dengan bobot. Namanya matriks ternormalisasi terbobot atau biasanya disimbolkan dengan variabel Y ya. Jadi di sini saya buat lagi sama. Ini saya kasih nama Y. Ya. Jadi caranya ini sudah saya ganti jadi Y ya. Nah, dengan apa? Setiap nilai ini kita kalikan dengan bobot. Bobot ini saya gunakan yang ini. Karena bobotnya sama ya. Oke, kita buat dulu di sini. Ya. Jadi ada nilai bobot ya, di atas saya taruhnya. Nah, ini kita masing-masing kalikan. Jadi yang ini kita kalikan dengan ini. Ini kita kalikan dengan ini. Ini kita kalikan dengan ini. Ya. Ini sama dengan nilai RIJ kita kalikan dengan bobot. Ya. Nah, ini kita kunci yang satunya ya. Dan seterusnya. Ini tinggal tarik aja. Nah, ini sudah kita dapatkan matriks terbobot ternormalisasi. Ya, jadi kita sudah dapatkan matriks terbobot ternormalisasi terbobot ya. Langkah berikutnya adalah kita membagi menjadi matriks ideal positif dan matriks ideal negatif. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Ya. Jadi harus kita pisahkan ini, mana yang positif, mana yang negatif. Cara mendapatkannya Anda menggunakan rumus ini. Jadi rumus yang kita pakai adalah yang ini. Jadi saya gunakan ini dulu, saya ambil. Nah, di sini saya siapkan dulu kriterianya ya. Jadi ini adalah yang negatif. Lebih gampang saya copy aja yang dari sini. Nah, ini. Jadi ini adalah atribut negatif, ini yang positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Ya, sehingga saya lebih gampang mengambil nilainya ya. Jadi saya di sini buat Y+. Artinya ini adalah untuk yang ideal positif. Ya, kemudian saya buat yang Y-. Yang Y- saya kasih warna pink aja ya. Ya, kemudian untuk bagian sininya ya, ini saya kasih warna lain. Nah, itu mirip-mirip sedikit lah ya. Tentu Y+, ya. Kalau dia atribut keuntungan, maka max. Nah, berarti kita ambil gini. Ini kita ambil atributnya ya. Jadi kita ambil minimum. Bentar loh, di sini ada 3. Berarti nanti kita ambilnya di sini. Ya, ini. Nah, yang kita bandingkan 3 ya. Nah, ini ya, yang 3 bandingannya. Jadi ada data tetap 5 ya. Kita buat aja if. Nah, ini saya pakai ini aja. Kalau ini sama dengan negatif ya, maka saya buat kalau dia atributnya biaya ya, maka gunakan function minimum. Minimum dari ini. Yang ini yang kita kunci adalah barisnya ya. Kemudian kalau tidak berarti max ya. Jadi kita gunakan yang max. Oke, udah. Nah, jadi dapat nilainya nih. Ini Arial 16.
Ini kita setting juga areal. Kita tarik semua. Jadi ini yang untuk yang positif ya, yang positif. Kalau yang negatif, berarti kita gunakan rumus ini. Yang positif, ini yang negatif. Nah, ini kebalikannya. Ya. Jadi, kalau tadi if ini sama dengan minus, ya, maka kalau dia sebagai minus, ya, berarti kan atribut biaya ya, ambil nilai max-nya. Berarti max dari ini. Nah, ini kita kunci yang barisnya. Kemudian ambil yang minimum dari ini. Sehingga dapatlah hasil itu ya. Jadi ini untuk dapatkan yang ideal positif dan ini ideal negatif. Kemudian yang kita lakukan adalah menentukan jarak. Ya. Jadi kita harus menghitung jarak. Jarak itu didapat dengan rumus ini. Mana tadi? Nah, ini rumusnya. Jadi ini ideal positif. Kita buat dulu di sini ideal positif. Jadi jaraknya itu didapat dari nilai YI plus, berarti yang ini ideal positif, ya, dengan nilai ini. Nah, ini. Itu. Jadi ada 3 nilainya. Ya. Jadi nanti didapat 3 buah nilai D1 sampai dengan D3. Ini saya buat D1 plus ya. Ada plusnya ya. Kayak di sini kan ada plusnya nih. Nah, ini minus. Jadi untuk bedakan aja. Saya buat D2 plus. Ya. Ini D3 plus. Ini kita buang dulu datanya. Nah, rumus yang plus itu kayak gini. Nah, itu artinya jaraknya itu dari yang ini dikurang ini. Ya. Jadi yang ini kita kurang ini dikuadratkan. Nah, ini sama gimana caranya nih? Ini Anda bisa menggunakan cara kalau tanpa akar itu kita bisa gunakan sum product ya. Jadi bisa menggunakan sum product ya dari y ini kurang ini di koma lagi dengan ini ya. Tapi kalau misalnya Anda mau cara yang lebih panjang silakan ya. Misalnya kita ketikkan manual satu-satu ya. Jadi boleh saja ya. Jadi kita buat sebuah sel tambahan ya bisa digunakan ya. Sebenarnya saya bisa langsung dengan sum product ya. Jadi intinya kita buat dulu ini kali ini ya. Jadi YI dengan ini. Jadi saya buat ini. Y plus ini kita kurang dengan YI. Nah, ini kita kuadrat ya. Kalau kuadrat itu berarti kita kalikan. Ya. Jadi kita pangkat 2. Atau langsung aja ya. Sebenarnya kalau panjangnya ya gini. Yang YI ya ini YI ini Y plus ya dikurang dengan ini ya. Kemudian pangkat 2 ya. Itu. Kemudian kita plus lagi ya, ini cara panjang sih ya. Dikurang ini ya. Pangkat 2 ya, plus ya, ini dikurang ini pangkat 2 plus yang C4 ya dengan ini pangkat 2 plus ini kurang ini ya. Nah, ini belum diakar. Ya, jadi ini harus kita tambahkan lagi perintah square root ya. Kita akar lagi semua. Kemudian ini karena kita copy function, maka yang y plusnya ini harus kita kunci ya. Jadi kita kunci y plusnya.
Saya kunci aja ya posnya ya. Kurang tutup ya. Pangkat 2. Oke, ini sudah dapat ya. Bentar. Nah, ini dia nilainya. Kemudian untuk yang D2 dan D3-nya juga dihitung ya. Sehingga dapatlah nilai ini. Ini ya, dapatnya ya. Nah, kemudian kita hitung juga yang negatif. Ya. Yang negatif itu adalah ini rumusnya. Solusi ideal negatif dengan jarak alternatif. Ya. Jadi kita menggunakan persamaan kebalikannya. Ya. Nah, ini D minus. Jadi saya buat di sini, ini yang di bawah ya. Ini saya buat di sampingnya aja. Nah, jadi ini yang D minus. Ini untuk jarak yang negatif ya. Kalau yang negatif berarti kita pakai Y yang bawah. Jadi Y yang di bawah ini yang kita pakai. Di sini tinggal ganti aja 21 jadi 22 ya. Ini saya ganti aja. Ini langsung dapat. Nah, sehingga dapatlah nilai. Ya. Oh, dibalik ya, terbalik ya. Sorry. Ini Y, oh ya dibalik ya. Jadi ini harus dibalik. Berarti ini harus saya ganti. Jadi 16 kita kurang dengan ini. Jadi ini kita balik rumusnya nih. Kalau tadi kan nilai ideal positifnya dikurang dengan itunya ya. Nah, ini kita balik. Agak terbalik rumusnya nih. Ya, sudah dapatlah nilai ini. Ya, walaupun sama sih akhirnya ya. Ya, hasilnya akan sama. Tapi gede ya. Ini Y minusnya adalah, oh, ntar. Ini kayaknya ada yang keliru nih. Ini pangkat. Ya, tapi ini agak beda ya. Wah, ini pantas lah keliru nih. Coba lihat ya. Kalau di modul ini kelirunya nih. Maksimum dari 29440 dengan 35. Kok dia ngambil yang pertama ya. Jadi modul juga ada yang keliru ya. Jadi ini nanti nggak bisa ngikut di modul ya. Oke, jadi kita benar ya di sini ya. Karena sesuai dengan ininya. Nah, jadi dari jarak positif dengan jarak negatif ini kita sudah dapat nih. Ya. Ini hitung-hitung lagi, Jo. Ya. Nah, sekarang baru kita hitung nilai V-nya. Ya, nilai V-nya itu adalah ini. Nih. Ini. Jadi nilai VI-nya tuh ini. Ya. Nah, itu. Jadi saya siapkan lagi satu tempat ya di sini. Saya buat misalnya. Nah, ini adalah V1, ini V2, ini V3. Sehingga rumusnya itu bisa kita gunakan ya. Sama dengan dari D negatif ya kita bagi dengan D negatif ditambah dengan D positif ya. Gitu ya. Nah, hasilnya ini. Kemudian kita copy functionnya. Nah, rankingnya bisa kita lihat di sini adalah ranking kedua, ini ranking 1 dan ini ranking ketiga. Yang paling tinggi ya. Nah, nampak kan? Nah, jadi yang menjadi solusi yang ini.
Sehingga inilah yang kita jadikan sebagai solusi. Jadi V2-nya atau bisa dibilang alternatif kedua ini yang dipakai sebagai solusi. Ya. Jadi kalau di metode WP tadi, ya ini metode WP-nya yang ini solusinya juga V2 ya. Sedangkan di algoritma Topsis itu V2 juga yang nilai alternatif kedua ya yang dijadikan sebagai solusi. Jadi ini adalah gambaran untuk perhitungan dari algoritma Topsis ya.